Pendakian itu bukan tentang soal siapa yang cepat sampai ke puncak, tapi siapa yang bisa bertahan sampai ke puncak tanpa mengurangi rasa bersyukur. Aku alhamdulillah banget bisa mendaki ke Gunung Fuji yang sangat indah ini. Dari perjalanan ini saya mendapat banyak ilmu, entah itu dari anak kecil atau orang tua. Kita start dari jam 8 malam dari pos 5 dari dekat-dekat Sabung. Di sini untuk reservasi, ya kan? Masyarakat yang kemarin dari pagi udah daftar, kita tunjukkan ya misi deh. Kamu lihat kan market yang kemarin saya kirim ke kamu itu. Hai, konnichiwa. Pendaftaran. Hai, 2人です。こちらリストバンドです。これシール剥がしてもらってね。はい。手じゃなくても手だと邪魔になるんで。Hai. Hai. Arigato. Jadi dapat kayak gini ditaruh di leher. Kayak ini. Oke, des. Bisa dipakai di leher atau disimpan aja lah biar aman. Korete koko de. Oh my. 早く頂上にそう早く行っちゃうと寒いところで止まって寒いところで待ってなくちゃなんだからとりあえずゆっくり行ってね、体慣らしながら、そうお日様出るの4時過ぎだから4時何分かな日の出が。Jadi gimana mau lanjut sekarang, Mas? 50分だからそうするとあまり早く行っちゃうともう上で止まって寒い中待ってなくてもいいからゆっくり体慣らしながら行ってください。ありがとうございます。Ini Tenkyoho untuk hari ini. Meluncur. 8 derajat. Jadi gimana guys? Langsung saya mau selesai halo sama orang-orang itu. Oh ya, ngomong-ngomong, ini saya pendakian pada tanggal 11 Agustus tahun 2024, tepatnya musim panas di negara Jepang. Meskipun musim panas, tapi minat pendakian di sini tuh sangatlah banyak. Satu hari bisa mencakup sampai kurang lebih 800 orang, melingkupi anak-anak sampai orang tua. Entah itu pendakian siang hari ataupun pendakian malam hari, pasti di situ banyak resikonya. Dimanapun tempatmu, utamakanlah adabmu. Sedikitnya adabmu bisa menutupi kurangnya ilmumu. Tapi sebanyak apapun ilmumu, belum tentu bisa menutupi adabmu. Adab itu adalah bagaimana kita menampilkan diri kepada orang. Sedangkan ilmu itu cuma untuk menyelesaikan masalah. Menjadi orang yang menyenangkan, bermanfaat bagi orang lain, itu gak harus dengan ilmu, tapi bisa dengan adab.
Semulia-mulianya manusia adalah siapa yang punya adab. Merendahkan diri ketika kedudukan tinggi, memaafkan ketika mampu membalas, dan bersikap adil ketika kuat. Ini pertama mendaki atau udah berapa kali? Udah yang kedua ini. Yang pertama di mana? Jepang udah yang kalau di Jepang yang pertama kali, cuman kalau sebelumnya udah pernah daki di Indonesia. Gunung mana ini? Wah, senior ini. Kasih paham lah senior. Anjay. Salamun, menyala Salamon. Dan gunung pertama yang saya daki itu Telomoyo. Anjir. Pakai GL dong, Bang. Iya, pakai motor nyampe puncak. Rasanya anjing banget. Alhamdulillah. Sebenarnya cita-citaku itu sing durung kelakon ki siji kan. Lagi karo bojoku to ngobrol tentang masa depan. Dan tentang masa depan obrolan ini ya tentang gimana kita memanajemen uang untuk keluarga kita nanti biar nggak ada bunyi token titik cok kayak gitu sebenarnya sih, simpel. Udah punya anak 2, berangkat kerja naik Vespa ya kan, aku juragan kambing lah nggak apa-apa, terus istriku guru gitu lah ya, guru ngaji ya nggak apa-apa lah. Izin orang tuamu itu sangat penting. Senjatamu saat pendakian itu ya karena izin kedua orang tuamu. Keamananmu saat mulai pendakian atau bahkan sebelum pendakian. Gimana? Sampai pos berapa kita? Sampai pos 7. Memang uji nomnya nggak ada obat. Rasa waktu yang sudah mulai malam, saatnya kita mencari tempat untuk tidur. Di sini saya dan teman-teman berencana ingin tidur di samping jalur pendakian. Ya, kita usahakan cari yang agak aman sih. Soalnya di sini treknya itu banyak bebatuan dan pasir-pasir. Baru pertama ini pendakian tanpa tidur di dalam tenda. Ya beginilah, tidur di samping trek ditemani suara gemuruhnya kaki melangkah samping trek pendakian dan dinginnya cuaca malam hari ini. Semoga bisa tidur dengan nyenyak. Setelah istirahat 1,5 jam, saya putuskan untuk bangun dan sarapan. Orang gila mana ini? Jam berapa udah sarapan? Jam 2.19. Sarapan di ketinggian 3.000-an mdpl. Kita ada kimas. Sumpah ini orang gila ya. Jadi intinya itu apapun kondisinya dalam melarang itu jangan memaksakan dirimu. Kalau nggak kuat ya udah. Yang tahu dirimu itu adalah dirimu sendiri. Nih, siapa yang tahu ini? Kenapa ada uang di kayak gini ini? Lihat betapa semangatnya orang-orang itu menuju ke puncak. Dan lihat ini, orang yang tidur di samping trek ternyata lebih banyak dari perkiraanku. Mencari kehangatan di dalam sleeping bag tanpa tenda sekalipun. Meskipun di sini itu ada salah satu hotel, nggak salah satu sih, ada banyak hotel. Di setiap posnya itu kemungkinan menyediakan tempat untuk beristirahat.
ataupun ada juga bisa ngopi, beli logistik ataupun souvenir. Tapi ya tahu sendiri sih, warung di atas gunung itu pasti ya mahal. Susahnya kan juga susah banget, bawa dari bawah sampai ke atas. Perjuangannya itu juga gak main-main. Jadi kalau harganya mahal ya wajar saja sih. Kita bisa beli makanan di sini, minuman juga. Jadi pendakian di Gunung Fuji ini ada dua cara untuk istirahat. Bisa tidur di samping trek kayak yang tadi, bisa juga tidur di hotel. Oh ya, untuk tidur di hotel harganya itu kira-kira sekitar 3.000 yen atau setara dengan 300.000 per malam. Soal logistik, kalau kehabisan makanan, tenang, di sini udah ada warung, jadi bisa beli makanan di sini. Ada ramen, ada juga mie. Soal minuman juga ada sumber mata air, tapi otomatis ya beli paling murah di sini minuman dengan harga 500 yen atau setara dengan 50.000 per botol. Kita lanjut lagi perjalanan. Lihat sekali udah banyak orang yang kelelahan. Ya wajar sih, karena cuaca di sini juga dingin sekali, hampir sampai 0 derajat. Tapi nggak apa-apa, nggak usah terlalu buru-buru. Apa sih yang dikejar? Untuk puncak nggak akan hilang. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu anzen daichi, utamakan keselamatanmu. Ya mau sejauh apapun kita pergi, kalau nggak selamat kan ya percuma. Doa dari orang tua, teman-teman, sahabat kan ya, yang penting selamat. Ini sekitar jam 3, semangat orang masih pada menyala. Waktu sudah mulai pagi, perjalanan kita sudah ditemani oleh sang fajar, sinar yang sangat cantik sekali. Dalam pendakianku kali ini, saya dapat pelajaran dari bapak sama anak ini. Anaknya ini sama sekali nggak digendong, harus jalan kaki sendiri. Bayangkan, anak sekecil itu bertarung dengan ketinggian yang sangat tinggi. Mau mengeluh capek, tapi ada anak kecil itu dari tadi, dari pos 8 jalan kaki sendiri. Ibu takut anaknya kenapa-kenapa, tapi bapak lebih takut anaknya nggak bisa apa-apa. Emang it's the best tuh bapaknya. Subina, didikannya udah top. Summit jam 4:30 lah. Kurang 200 meter lagi sampai puncak Fuji. Lambat ini. Kan nggak bisa itu anak kecil sampai ke puncak.
Kan mate. Iya mungkin. Oke. Akhirnya atap Jepang sudah mulai kelihatan. Lihat itu, gerbang menuju ke atap Jepang yang sangat-sangat saya dambakan dari dulu. Alhamdulillah, kita udah sampai. Akhirnya sampai dari jam 2 sampai jam 4:30 guys. Sugoi na Fuji Sangte. Nah, ini adalah kawah Gunung Fuji. Kawah Gunung Fuji ini berdiameter 780 meter dengan kedalaman sekitar 240 meter. Gunung Fuji ini adalah gunung berapi tertinggi kedua yang terletak di sebuah pulau di benua Asia, setelah Gunung Kerinci di Pulau Sumatera. Beginilah suasana di puncak Gunung Fuji. Kaki yang lama melangkah, badan yang menahan rasa lelah, akhirnya terbayarkan sampai ke puncak Fuji. Syukur alhamdulillah bisa sampai ke puncak ini. Dan saya senang bisa sampai ke sini. Apresiasi buat diriku sendiri. Alhamdulillah, begitu indahnya ciptaanmu ya Allah. Oke, jangan lupa abadikan setiap momenmu, karena kamu nggak mungkin bisa kembali lagi ke masa lalu. Ini jadi untuk pembelian sertifikat. Ini udah rokok. Setelah puas di puncak, akhirnya kita memutuskan untuk turun dan ketemu lagi dengan si kecil pemberani yang ganteng itu. Ternyata turunnya jalan sendiri juga, dan ditemenin bapaknya, cuma dipegangin tali. Hebat juga itu, keren. Padahal aku sendiri jalan di trek yang kayak gini. Untuk ini perjalanan pulang guys, ternyata mengkis licin karena batu dan pasir, sangat menguras tenaga sekali. Apalagi kalau siang hari panas banget. Saya saranin sih jangan lupa pakai sunscreen biar kulitmu nggak terlalu hitam ngedop, kata orang mah kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih menurutku, laki-laki mah nggak apa-apa hitam, yang penting sholat itu. Kita turun disuguhi pemandangan yang sangat indah, lautan awan, cuaca yang sangat cerah. Mungkin ini perjalanan saya menuju ke atap Jepang yang sangat-sangat melelahkan. Cukup sekian vlog dari saya. Apabila ada salah dan kata, saya minta maaf. See you next time. Arigato.